Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita pada sore hari ini, saudara, kita mempelajari akan firman daripada Tuhan. Saudara, kerap kali kita ini percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Saudara percaya? Kalau amin, kalau saudara percaya, saudara dan saya itu harusnya ya tidak ada khawatir, tidak ada pikiran, tidak ada bingung. Ya toh, harusnya toh. Tapi masih ada enggak? Hah? Ada. Loh, kalau ada itu lalu percayanya di mana? Separuh-separuh. Maka dari itu saudara, kita kerap kali ini menjadi anak Tuhan. Kita ini tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau dikasih tahu, saudara ini tambah tidak nurut. Kalau saudara ini dikasih tahu Tuhan dan saudara punya iman, punya percaya, punya keyakinan bahwa apa yang engkau dengar itu akan kamu turuti, pasti dikasih tahu. Kenapa saya katakan itu? Saya kerap kali selalu minta sama Tuhan. Tuhan, saya lebih baik engkau kasih tahu daripada enggak mau kasih tahu. Saya pokoknya mau nurut Tuhan. Apapun kehendakmu aku turut. Tuhan bilang oke, konsekuen, ya. Dan saya turutin dan paling enak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang direncanakan Tuhan itu adalah yang paling baik. Biarpun sementara ini kita tahu tidak enak. Coba kita belajar saudara firman Tuhan. Maka dari itu kita harus belajar firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini harus didalami terus, digali terus. Supaya kita ini menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Di dalam Yeremia pasal yang 42. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Kemudian datanglah semua perwira tentara di antaranya Yohanan bin Kareah dan Asaria bin Husaya beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar, dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu. Dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Saudara, bangsa Israel ini bangsa Yehuda tinggal satu kelompok yang kecil. Kenapa? Karena mereka telah dibasmi, mereka telah dianiaya, mereka telah ditawan oleh orang-orang Babel. Jadi keadaan mereka, saudara, sudah sedemikian terjepit. Nah, hal seperti ini kerap kali saudara dan saya alami, Pak. Situasi kita kecepit. Sudah tidak ada pertolongan yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara cari kanan tidak bisa, kiri tidak bisa, carinya kemana?
ke atas. Betul enggak? Tuhan toh? Nah, lalu kalau sudah gitu, persis enggak saudara seperti orang Israel ini? Janji-janji. Tuhan, kalau mbok tolong nanti, sudah tak kasih ke semua. Wah, kalau mbok tolong, apa saja mbok minta boleh deh. Wis pokoknya kasih firman. Mbok jelek, mbok baik, mesti aku nurut. Nah, saudara kerap kali janji gitu enggak? Saudara ngalami satu pertolongan Tuhan, lalu ngalami kesulitan, lalu saudara bilang, "Wis Tuhan, tolong deh, apapun tak kasih. Apapun yang mau minta tak kasih." Nah, ini dialami satu orang, saudara. Dia pada waktu kesulitan karena dia mau mati, sudah mau mati ini, engkak ini. Sudah tak kasih apa kok aku sembuh, tak kasih semua. Nah, saudara tahu apa terjadi? Sembuh sungguh. Setelah sembuh, mulai mikir, aku janji apa ya? Dulu mau tak kasih ke semua. Wah, lalu bilang gini, maaf ya Tuhan, dulu itu kan aku tidak sadar. Karena kecepet gak sadar. Aku ngomong sendiri kok Tuhan. Nah kalau semua mau ambil semua, aku dapat apa? Saudara tahu, manusia itu semuanya hampir begitu. Karena apa? Alkitab ini memberi contoh kepada saudara dan saya. Orang Yehuda ini sudah kejepit, ketakutan setengah mati, lalu datang ke Yeremia, minta sama Tuhan pertolongan, minta firman. Nah, saudara kerap kali berdasarkan ayat ini, lalu saudara datang kepada hamba Tuhan toh. Hamba Tuhan yang bisa komunikasi sama Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai. Banyak orang datang sama saya, bilang gini, Pak Yusa, tolong doain dong, jodohku siapa? Tolong dong Tuhan, Pak Yusa, rumah itu cocok buat saya enggak? Lah saya nanti jadi dukun. Ngawur saja saya bilang. Loh, Alkitab contohnya ada gitu kok Pak. Nah, saudara tahu, saya sekarang terangkan. Kitab ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Pada waktu itu Roh Kudus sudah diberikan apa belum? Belum. Perjanjian lama, Roh Kudus hanya diberikan kepada siapa? Nabi Yeremia. Nah, jadi kalau orang Yehuda ini datang sama Yeremia, benar enggak? Benar. Tapi kalau saudara yang datang kepada saya, benar apa salah? Salah. Kenapa? Sebab saudara adalah manusia zaman perjanjian baru. Roh Kudus sudah ada. Di mana? Hatimu. Kok kamu cari saya? Ayo, salah alamat toh? Iya. Kamu harus cari Roh Kudus sendiri yang ada di dalam kamu. Kamu berdoa dan kamu berkomunikasi dengan Dia. Nah, di sini nanti kita belajar, saudara. Orang-orang ini datang kepada Yeremia. Lalu Yeremia berkata apa? Oke, permintaanmu aku akan hadapkan Tuhan, aku akan doakan. Nah, persis seperti saudara toh kedudukannya sekarang. Kalau saudara punya masalah sendiri, saudara tidak perlu datang kepada hamba Tuhan, tapi saudara datang kepada Yesus. Nah, lalu apa di dalam ayat ini dikatakan? Ayat 7. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Nah, Yeremia ini nabi. Roh Kudus ada penyertai dia. Tapi butuh waktu hari. Itu haknya Tuhan. Otoritas Tuhan. Mau 1 hari bisa, mau 1 jam bisa, 10 hari bisa, seminggu bisa, sebulan bisa, setahun bisa. Betul enggak? Lah, haknya siapa? Haknya Tuhan. Lah kok kamu enggak sabar? Ayo. Lalu kalau saya tanya, kenapa kamu enggak sabar? Waktunya sudah mepet, Pak. Betul? Sudah jepit, Pak. Betul? Yang tahu kamu apa Tuhan?
Lebih tahu kamu apa lebih tahu Tuhan? Nah, kalau lebih tahu Tuhan, Tuhan nggak jawab sebabnya apa? Tuhan tahu belum apa-apa. Tuhan rileks saja. Kapok enggak kamu? Karena kamu ini kurang percaya. Ada orang Surabaya datang pada saya. Pak, tolong sih Pak. Kenapa rumahku mau disita bank Pak? Waktunya cuma sebulan. Sekarang ini kurang tinggal seminggu Pak. Kurang seminggu Pak. Saya bilang, lah kamu sudah berdoa belum? Bukan sudah lagi Pak, siang malam. Tapi kok tidak dijawab? Loh, kalau kamu tidak dijawab itu Tuhan tahu tidak? Tahu. Kurang seminggu Tuhan tahu tidak? Tahu. Lah kok tidak mau jawab? Lah iya. Loh kok lah iya? Berarti kamu itu tidak cuma seminggu, nanti diundur lagi. Hah? Tidak bisa, sudah di ultimatum. Nah, biar ultimatum, biarpun mau pedang di leher tidak masalah, saya bilang. Lalu kurang sehari, ribut lagi, telepon saya, Pak, ini kurang sehari Pak, besok saya kemana? Lalu saya bilang, rileks. Tuhan belum jawab toh? Belum. Lah Tuhan yang tidak jawab melalui saya kok. Rileks saja. Besoknya datang, dia bilang apa? Deg-degan. Waduh, datang. Malah datang orangnya. Bu, datang putusan lagi Bu. Diundur 3 bulan lagi. Aduh Pak, saya sudah gemeter loh. Tuhan tuh lebih tahu, saudara tahu enggak? Hah? Amin. Kalau enggak ngalami sendiri, enggak percaya, kamu bilang amin ya. Ini loh, yang punya rumah ini loh ngalami sendiri. Nah, dulu tuh saya kerap tidur sini. Kenapa? Bingung. Karena apa? Rumah ini mau disita. Tanyain dulu orang. Apa jawaban saya? Saya jawabannya tetap sama, keras. Kalau perlu tidur bawah jembatan. Tanyain orangnya, ya toh Pak ya? Kamu percaya enggak kalau punya Yesus yang luar biasa? Percaya, lah ya sudah, jangan mikir-mikir. Tapi loh, istrinya yang selalu bilang, tapi. Wong percaya kok ada tapinya. Aku bilang, itu istrinya itu, silat itu. Selalu bilang, ya tapi loh. Aku bilang, wah model kamu ini, model tapi yang kemudian, itu gak percaya. Aku bilang itu. Saudara, untuk menghilangkan berhala pikiran ini, bukan hal yang gampang. Yesus sudah berkata, kalau engkau mengasihi suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan dirimu sendiri lebih daripada Yesus, tidak layak menjadi murid Yesus. Itu bukan hal yang gampang, saudara. Saya berani ngomong karena apa? Saya sendiri sudah ngalami. Dituntut oleh Tuhan. Ibu saya pulang saja tidak boleh ketemu. Bayangin. Anak harus diserahkan 3-3, tidak 1. 3-3. Dituntut oleh Tuhan. Saya bilang silakan. Baru Tuhan bilang balik loh. Sudah game baru balik. Game balik gitu. Istri dituntut, orang nggak tahu. Tapi justru Tuhan berkata apa? Itu yang aku mau. Loh. Kita kerap kali bilang, Tuhan ini milikmu, bait Allah baitmu, rumah ini rumahmu. Loh, wong mau disita kok bingung. Loh, sing bingung kok kamu kok ndak Tuhan? Hah? Loh, karena milikmu toh. Lah iya, gitu kok bilang dek ngomongnya, oh milik Tuhan. Enak aku bilang, dek milik Tuhan itu diambil ya ben. Oh milik Tuhan, dek kok peduli amat, aku kan cuma kacungin jaga rumah. Lah iya toh? Saudara tahu, hidup kekristenan itu harus konsekuen, saudara. Kita harus punya percaya, setiap doa saudara sudah didengar oleh Allah. Dan Allah tahu jawaban dan waktunya yang tepat. Dan dia tidak pernah terlambat. Dan dia tidak pernah tergesa-gesa. Allah kita, Allah yang luar biasa. Makanya
Pak Stefanus pada waktu sudah mepet mentok-tok. Nah, balik kelenteng. Saya bilang, iya Pak, saya enggak diusir lah. Iya. Saya bilang, Allahmu luar biasa. Saya bilang. Maka dari itu saudara, kita itu tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Saya bangun rumah, saya selalu bilang, Tuhan, aku tidak mau utang loh. Hamba-Mu tidak boleh utang. Firman berkata. Saudara tahu, saya tidak utang. Kenapa? Sekarang aja baru rumah saya tanya orang yang bangun, baru habis berapa? Sekitar 50 Pak. Saya sudah bayar dia berapa? 65 juta. Saya bilang, tidak mau utang saya. Oh, tidak apa-apa, pakai saja dulu. Tidak. Uang yang Tuhan beri, pakai. Model gitu tahu jadi berkat kok. Jangan malah jadi beban. Kenapa? Waktu saya sudah bayar 55, lalu saya bilang, Tuhan, sudah mana habis lu? Tuhan berkata, aku sudah sediain, tidak usah pusing. Apa? Saya sedang di Eropa. Melayani mahasiswa. Mahasiswa itu melayani mahasiswa kantongnya kempes pak tebel. Hah? Kempes. Tapi saya tidak pernah punya pikiran bahwa melayani itu cari duit. Apa terjadi saudara? Saya sedang di Eropa. Di Surabaya ada orang sembahyang. Dia jual tanah. Ada suratnya, tidak ada papanya. Dia bilang, Tuhan, tanahku ini tidak ada suratnya, tidak ada papan ini. Suamiku ya bilang tidak laku-laku, Tuhan, ini tidak ada yang mau. Tuhan bilang, laku. Setelah laku, dia bilang, Tuhan, kok baik. Aku mau memberikan persembahan ini sebagian untuk siapa, Tuhan? Tuhan ngomong sendiri 2 kali. Ingat hambaku Yusa. Ya, Yusa yang mana? Bandung. Terus dia cari, Pak Yusa di mana ini? Oh, sedang ke Eropa. Oh ya, nanti kalau pulang. Saya pulang ketemu dia. Lalu dia bilang, Pak, wah kamu ini disayang-sayang Tuhan. Kenapa? Kamu di Eropa itu loh, saya sedang sembahyang gak ingat kamu. Tapi suara Tuhan jelas ngomong 2 kali, ingat hambaku Yusa. Ini Pak, berkat buat kamu. Kamu melayani di Eropa, melayani siapa? Mahasiswa. Oh, pantesan ya Pak. Mahasiswa itu kan kantongnya kempes. Pantesan saya yang diketok Tuhan suruh ngasih berkat Pak Yusa. Saudara tahu? Lalu dia nyerahin cek. Saya lihat, Pak tidak salah nulis kamu ini. Berapa ini? 10 juta Pak. Bayangin. Cari untung susah. Tapi kalau Tuhan mau merintah bendaharanya lepek, masuk enggak kantong? Masuk. Langsung saya bilang, Tuhan, ini untuk siapa? Oh, rumahmu kan masih kurang. Bayar lagi. Saya kasihkan. Lalu bilang, lupa? Dari mana? Allahku, merintah bendaharanya suruh bayar. Hidup kekristenan itu penuh percaya, rileks, semeleh. Tahu semeleh? Letakkan dirimu di dalam tangannya Tuhan. Semua diatur oleh Dia. Tidak usah takut, saudara tahu. Apapun boleh terjadi. Allah sanggup lakukan segala perkara. Kita harus tahu bahwa Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Tapi engkau akan diuji tentang hal kesabaran, ketaatan, ketenangan. Percayakah kau meletakkan dirimu di dalam tangannya Bapakmu yang maha kuasa? Lihat orang-orang Yehuda. Dia mau kecepet, dalam keadaan terjepit, dia minta pertolongan Nabi Yeremia. Yeremia berkata, baik, aku akan doakan. Setelah 10 hari firman Tuhan datang. Lalu apa katanya? Tuhan, demikian lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia. Dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu di hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini,
maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan, dan di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-kejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sambar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Saudara, kalau kira-kira kalau saudara itu dengar firman kayak gitu, takut enggak? Pilih yang mana? Hah? Pilih tinggal di Yehuda. Tetapi ada ancaman daripada orang Babel. Ada. Sekarang saya tanya, kalau ini saudara yang ngadepi, saudara lebih takut Allah atau lebih takut manusia? Lebih takut Allah toh? Tapi Allah kan berfirman, belum nyata. Saudara, kamu ngomong gampang, buktikan dalam dirimu. Susah sekali. Kita kerap kali mamanya saudara jadi pegawai. Lalu saudara dilarang berbakti kepada Tuhan. Lalu kamu berdoa kepada Tuhan. Jangan takut. Kalau kamu dilarang, keluar saja. Aku sanggup melihara kamu. Berani? Ayo. Sedang kerjaan susah sekali carinya. Sedang kamu sendiri melihat gajimu gede. Cari kerjaan susah. Kamu tidak punya ijazah. Kalau keluar mau mulai baru lagi. Kira-kira saudara ragu-ragu enggak? Kita harus belajar dari firman Tuhan, saudara. Supaya kita ini tahu bahwa kehidupan kekristenan itu harus mengikis keakuan kita. Yang paling susah dikikis adalah apa? Akunya ini, saudara. Maka dari itu jangan cepat-cepat saudara menghakimi orang lain. Saya dulu selalu berkata apa? Imanmu sih kurang, saya selalu bilang itu. Tapi sekarang saya tidak bisa. Saya sekarang kenal keberadaan manusia. Orang Yehuda sudah dapat firman Tuhan jelas-jelas. Kalau engkau tinggal di Yehuda akan diberkati. Kalau engkau pergi ke Mesir, engkau akan habis binasa. Jelas sekali. Tapi firman Tuhan sudah bilang apa? Dan memang kamu pergi ke Mesir. Di dalam ayat ini dikatakan, ayat 13. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dengan mengatakan kami tidak mau di negeri ini, sebab pikirmu tidak, kami mau pergi tidak akan mengalami pertempuran. Terus semuanya, terus tanggal 15, maka dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, jika kamu sungguh-sungguh berniat pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing. Saudara tahu,
Allah ini pada waktu jawab sudah menubuatkan enggak bahwa orang Yehuda tidak mau nurut dia? Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Maka dari itu untuk ikut dia, saudara harus benar-benar sangkal diri, salibkan keakuanmu. Kalau saudara ragu-ragu, lebih baik jangan tanya. Lebih untung. Sebab kalau kamu pergi ke Mesir tapi tidak tanya, kamu tidak salah. Tapi kalau kamu sudah tanya dan Tuhan mengatakan jangan pergi, kamu pergi 2 kali salah. Dan kamu sudah berani tanya, konsekuen. Kalau kamu melanggar, hilang kamu. Jiwamu yang kehilangan. Maka dari itu saudara kita jangan main-main. Dan apa yang terjadi kalau saudara baca selanjutnya? Orang Yehuda berangkat semua ke Mesir. Dan Nabi Yeremia bernubuat. Mereka akan dibasmi. Tidak ada satu jiwa pun yang selamat. Semua mati di Mesir. Bayangin saudara. Tuhan murka luar biasa. Maka dari itu, kalau engkau sekarang sudah bertobat menjadi anak-anak Tuhan, jangan kembali kepada perbuatan-perbuatan yang lama lagi. Jangan mulai memikir-mikir, menimbang-nimbang. Kalau engkau sudah menjadi anak Tuhan, percayalah bahwa apapun yang Allah lakukan dalam hidup saudara dan saya pasti baik. Katakan, makanya saya selalu katakan berapa-apa, injili jiwamu sendiri. Jangan cuma nginjili orang luar, tapi injili jiwamu sendiri. Ngomong. Kalau kamu sedang menimbang-nimbang, kamu katakan, percayalah akan Allahmu. Pegang Yesus, firman-Nya ya dan amin. Dan dia tidak pernah tinggalkan. Sebab apa? Di dalam pengalaman perjanjian lama ini, dikokohkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6. Dan Tuhan Yesus sudah mengokohkannya dengan perkataannya sendiri. Supaya saudara jangan sampai terlalu banyak pertimbangan. Sebab pada waktu pertama kali saudara terima firman, mantap. Ini perhatikan. Dan ini kelemahan orang Kristen. Sebab saya sendiri ngalami. Saya kalau sudah berdoa, minta satu keputusan Tuhan, putus jadi, amin. Saya sejahtera, damai. Setelah itu mulai mikir-mikir. Firman itu saya renungkan, terus setan ngomong, ya tek Tuhan, tek pikiranmu dewek, loh, mulai leh. Itu satu. Lalu, saya bilang, tidak mungkin pikiran saya. Wong firman ini melalui adik saya. Ya adikmu sedang dipakai Tuhan penuh Roh Kudus. Kalau pikirannya, lalu kalau sudah gitu, enggak, saya percaya itu firman Tuhan. Ya oke. Lalu mulai apa? Firman Tuhan itu kan ya enggak tentu toh. Waktunya kapan? Bisa molor, bisa pendek. Bayangin saudara. Firman Tuhan lalu dianalisa, pikir-pikir, diketik, ditimbang, jomplang. Pasti jadinya kamu kalah. Kita sudah dengar firman Tuhan merupakan satu rema buat kita. Jangan berbimbang, jangan ragu, jangan mulai banyak pertimbangan, jangan mulai dipikir-pikir untung ruginya. Sebab Yesus berkata, kamu harus beri dulu, kamu akan diberi. Bayar dulu harganya, engkau akan dapat anugerah. Kalau engkau terlalu banyak pertimbangan, tidak akan dapat apa-apa. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan kita ini harus benar-benar diisi setiap hari dengan firman. Sebab apa? Sebab tidak gampang mengalahkan keakuan. Saudara tahu. Jangan saudara kira saya sebagai hamba Tuhan gini mengalahkan aku gampang. Tidak gampang saudara. Kadang-kadang saya sampai berkata sama Tuhan, Tuhan, apapun yang kau katakan jadi.
Saudara, saya sembahyang. Mau bawa firman Tuhan. Sembahyang, Tuhan, kamu mau bicara apa? Bawa firman Tuhan tentang hal Yeremia ini. Sudah, ngomong. Sudah masuk. Saya mulai renungkan. Macet. Lalu ada suara lagi. Lebih cocok yang ini daripada yang itu. Loh. Lalu saya bilang, loh kok aneh, kok ada suara lagi. Lebih cocok yang ini daripada yang itu. Nanti kalau saya bilang, oke lah coba yang ini. Setelah ini saya dalemi, datang lagi. Yang ini lebih bagus. Akhirnya saya terombang ambing, sana ndak sini ndak. Tuhan bilang apa? Tidak setia. Saya bilang tidak. Yang pertama Tuhan ngomong, itu yang saya pegang. Apapun boleh terjadi. Saudara tahu, belajar dari Alkitab, langsung terus ada peneguhan. Biliam tanya pertama kali, Tuhan aku boleh pergi? Tidak. Datang lagi utusan, Tuhan boleh pergi? Pergi mati malah. Saudara tahu, setia dalam firman Tuhan yang engkau dapatkan. Jangan terlalu banyak pertimbangan, jangan ragu-ragu. Di dalam kehidupan kekristenan, Yesus sendiri sudah berkata. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Musnah. Saudara, firman Tuhan jelas berkata, hati-hati. Kita harus mengumpulkan apa? Batu-batu. Batu-batunya siapa? Yesus. Yesus adalah batu penjuru. Dasar daripada bangunan, batu-batu besar. Yesus, batu karang kita. Yesus kumpulkan firman. Yesus berkata, aku adalah firman. Firman ini masuk ke dalam hati saudara, kumpulkan banyak-banyak. Makanya di dalam persekutuan rumah saya, setiap persekutuan selalu diadakan suruh menghafalkan satu ayat. Tuhan sendiri yang memerintah. Berikan setiap Sabtu satu ayat hafalan. Supaya ini merupakan batu-batu hidup di dalam pikiran dan hatimu, merupakan dasar bangunan bait Allah. Sehingga pada waktu nanti banjir besar datang, Roh Kudus mengingatkan firman yang ada di dalam hatimu, muncul berbicara, kamu nurut firman, kokoh, kuat. Bangunan boleh ada banjir, tapi tidak akan dilanda. Saudara, ini jadi rema buat saudara. Maka dari itu, jangan kita malas membaca Alkitab setiap hari. Baca terus, masukkan sedalam-dalamnya. Saya berani katakan karena saya diperintah Tuhan. Setiap hari nak, baca paling sedikit 4 pasal. Masukkan sedalam-dalamnya sebanyak-banyaknya. Sampai umur 55. Tetap baca terus sampai sekarang. Tidak kurang dari 4. Kenapa? Karena Tuhan berkata, rumah yang dibangun di atas batu karang ini akan kokoh. Dan apa terjadi?
benar-benar kokoh bersama dengan Yesus. Sampai saya selalu katakan mati adalah untung. Karena firman Tuhan berkata apa? Coba lihat di dalam Wahyu. Saudara perhatikan, baca Alkitab. Supaya saudara itu benar-benar yakin bahwa apa yang Tuhan katakan ini satu anugerah. Di dalam Wahyu pasal 14. Ini cantumkan dalam hati dan pikiran saudara. Karena ini firman Tuhan. Ini benar-benar jelas dikatakan. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Di sini dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Loh, sampai ditekankan, ditegaskan. Tuliskan, kata firman. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Baca, saudara baca, ayo bersama-sama. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Loh, saudara ini cari susah atau cari bahagia? Hah? Bahagia di sini saja atau sampai ke surga? Alkitab berkata apa? Berbahagialah kamu kalau kamu mati di dalam Tuhan. Mulai sekarang. Jadi kalau ada yang mau mati susah, tandanya kamu itu tidak mau bahagia. Saya ini loh kepingin pulang terus. Tuhan bilang, tugasmu belum selesai, Yusa. Saudara tahu? Makanya pada waktu saya mati, saya langsung bilang apa? Puji Tuhan. Saya tidak bilang, Tuhan anakku, istriku. Tidak. Saya langsung bilang, puji Tuhan, aku pulang. Langit terbuka. Tuhan Yesus duduk di tahtanya berkilauan. Saya bilang, Tuhan, pulang. Nah, Tuhan bilang apa? Tidak boleh. No. Aku kepingin pulang. Tinggal bersama dengan engkau. Tuhan bilang, tugasmu belum selesai, Yusa. Selesaikan dulu, nanti aku panggil kamu pulang. Enak enggak? Ketemu sendiri, dengar suara langsung, ngomong-ngomong sendiri, sudah mati disuruh balik lagi. Makanya saya bilang, Alkitab ini aku alami, luar biasa, benar-benar bahagia orang pulang itu. Karena apa? Cuma glek keluar, seperti itu tidak ada 2 menit. Wong cuma jantungku, saya bilang gitu. Terus glek, keluar aku. Game. Langsung saya bilang, puji Tuhan, game. Tuhan bilang, tidak, aku sanggup ngasih hidup kamu. Masuk lagi, dipegang Tuhan, masuk. Hidup sempurna kayak begini. Bayangin saudara. Padahal operasi jantung 60 juta. Apa enggak orang bahagia saya? Lebih daripada semua. Enggak diedel-edel, enggak digerajeni. Tuhan bilang, hidup, beres-beres. Hidup dengan jiwa. Dulu ini sakit. Setiap 2 hari turun 1 kilo, drop. Sakitnya tidak ada tahu. Panas tok, panas dingin, drop. Sudah turun 7 kilo. Langsung dia bilang, Pas, aku sudah 7 kilo. Ucapkan syukur, beres-beres. Kalau pulang. Lebih berbahagia pulang sekarang daripada besok. Lalu Tuhan ngomong apa? Daniel, engkau belum menyerah total. Kalau kamu sudah menyerah total, Tuhan nanti bertindak. Lalu dia bilang, ya Tuhan, aku sekarang menyerah. Kalau engkau berkata aku pulang. Kalau engkau berkata aku hidup. Apapun katakan, aku nurut. Sembuh. Lalu bilang, bagaimana? Beres. Tuhan bilang, sudah. Sekarang kemana? Saya harus pergi keluar dari Indonesia. Oke? Sana, menyendiri sama Tuhan. Pergi kemana? Oke?
Saudara tahu, Tuhan berkata, keluar, pergi ke Australia. Oke? Padahal kalau saya pikir, anak saya laki ini dibutuhkan kalau saya pergi ke menginjil ini. Istri saya kan ada yang nemenin. 2 anak laki-laki, lumayan. Wong anak laki yang pertama ini nganter-nganter ibunya kemana-mana. Sekolahnya di Pariangan, di Bandung. Malah suruh pergi ke luar negeri. Sebab apa? Sebab Tuhan punya rencana di dalam hidup anak itu. Saudara, saya berkata apa? Saya ditelepon kemarin. Dia bilang, "Pak, Tuhan sudah jawab. Papa sekarang mumpung di Jakarta, urus Pak. Tanya ke kedutaan supaya beres-beres." Oke, secepatnya. Oke. Demikian beres, berangkat. Tidak usah tunda-tunda, tidak usah pikir-pikir, timbang-timbang, telat. Nanti ragu-ragu. Berangkat. Bagaimana biayanya? Tidak urusan, Tuhan ngadakan. Kalau Tuhan sudah nyuruh, pasti Tuhan ngadakan. Kalau perlu, mobilmu jual, bawa uang itu. Saya orang yang tidak peduli. Kalau Tuhan sudah berfirman, jangan pikir 2 kali. Bayar, lakukan. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Ikut Yesus itu harus ada harga yang dibayar, saudara. Bukan sekedar enak-enak. Jadikan Yesus Raja. Jangan hanya sekedar penolong. Sebab kalau Yesus penolong, rajanya adalah pikiranmu sendiri. Tetapi kalau Yesus engkau jadikan Raja, Yesus Raja, Yesus berkuasa dalam hidup saudara dan saya, hidupmu dijamin oleh Dia. Makanya itu mulai belajar, belajar, saya bilang, belajar dari perkara-perkara yang terkecil. Setia, Tuhan berkata, setia dalam perkara yang kecil, kamu akan diberi tanggung jawab yang besar. Bagaimana caranya? Berkomunikasi dengan Roh Kudus. Belajar. Saudara ini tahu saudara bait Allah? Yakin? Omongin jiwamu. Kamu ini bait Allah. Yang berkuasa bait Allah ini siapa? Roh Kudus. Ya toh? Kamu mesti ngomong sama Roh Kudus. Tapi kamu sementara ini belum pernah ngomong. Loh. Kenapa? Karena kamu tidak sadar bahwa Roh Kudus ini yang berkuasa. Ibu-ibu ini pada waktu pergi ke salon potong rambut, tanya Tuhan enggak? Tuhan, model gini cocok enggak ya? Wong ini bait Allah. Loh. Betul enggak? Loh, kalau kamu tahu ini bait Allah, kamu mestinya lapor. Kamu punya rumah. Yang mengatur rumah itu kamu atau pembantumu? Seleramu atau selera pembantu? Kamu punya rumah. Yang ngatur rumahmu ini seleramu atau selera pembantu? Kamu bilang coba sama pembantu, aturan sasukamu. Nanti kan dicat abang hijau. Betul enggak? Lah kamu ini bait Allah ini yang ngatur kamu atau Tuhan? Tuhan. Kok kamu enggak ngomong? Kok mbok atur dhewe? Mbok tet-tet, mbok model-model, makainya yang gini, yang buka-buka. Lu kok enggak tanya be Tuhan kowe? Ayo. Kalau pergi gereja saja yang tertutup kabeh. Kalau pergi pesta buka-bukaan kabeh. Nah, ya pantesan wong bait Allah jalane dah sana. Setan bilang, "Wah, beneran ada pintu masuk." Nah, masuk. Loh, bait Allah bisa dimasukin setan enggak? Baca Alkitab. Yesus pada waktu masuk bait Allah, ada orang dirasuk setan di dalam bait Allah enggak? Ada. Kamu bait Allah bisa dimasuki setan enggak? Bisa. Kalau kamu yang buka pintu dewek. Betul? Perempuan coba. Pergi gereja, orang yang sudah berkarunia, sudah lahir baru, pakainya mini, lalu buka-buka pergi pesta. Lah, mata laki-laki lihat setan. Lah, kamu dicarek-carek, dicuel-cuel, lalu mulai ditodong, mulai dipegang-pegang. Salah siapa? Loh, yang buka pintu siapa? Lalu kamu bilang, Tuhan tolong. Tuhan ketawa.
Tuhan tolong. Lah kamu yang buka-buka pintu. Setannya datang. Nah, kamu mulai dicomot-comot. Nah, kapok kamu. Betul? Nah, iya. Saudara tahu? Hidupmu kerap kali tidak sadar bahwa kamu milik Yesus. Mau beli apa, mau pakai apa, doa dong. Tuhan Roh Kudus, ini cocok gak ya? Kalau kamu sudah doa, Tuhan diem, pakaian, gak apa-apa. Udah. Ada seorang ibu, dia saksi begini di Jawa Timur. Pergi pesta, pakai gelang 50 gram. Mudik, karena dia bilang apa? Punya kok, enggak dipakai. Masuk WC, copot gak terasa, abot, plutung. Balik ke tempat pesta, suaminya bilang, tanganmu kok enteng? Ingat dia, oh gelangku, mana? Jatuh di mana? Nggak tahu. Akhirnya cari ke WC. Dia sembahyang terus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pas dicari tidak ada, masuk WC ada orang. Ayo, kowe kebingungan dah. Aduh, mateng ini. Ada di kantong ini. Kamu berani nuduh nyuri? Berarti dia di depan WC sembahyang terus. Tuhan tolong, berikan hati yang lunak, jangan ngambil. Wah. Pada waktu mau pakai, tanya Tuhan enggak? Enggak. Tapi kalau hilang, Tuhan tolong dong, ini hilang. Lalu bilang apa? Barangmu. Lah hilang barangmu. Tadi padahal mau dipakai, enggak bilang barangmu boleh dipakai enggak. Oh, dia bilang, aduh Tuhan, kasihani aku, ampuni dosaku. Orangnya keluar plek. Ada apa Bu? Cari gelang. Iya. Nah ini Bu. Aduh puji Tuhan, kamu kok baik ya. Saudara tahu? Kerap kali kita ini hanya menjadikan Yesus itu penolong. Kalau butuh kamu panggil-panggil. Kalau tidak butuh, di belakang ya Tuhan. Nanti kalau perlu tak ambil. Hidup kekristenanmu itu tidak jadikan Yesus raja. Jadikan dia raja. Tingkah lakumu, perbuatanmu semua bersama dengan dia. Dia jamin dan dia aku perisaimu, aku penjagamu, aku penolongmu, aku rajamu dan aku Tuhanmu. Amin. Mari kita berdoa.